Syedaralun, Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Aceh Besar melakukan sosialisasi program pengungkapan sukarela atau PPS di Kantor Harian Serambi Indonesia, Desa Benasah Manyang, Pagar Air, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar pada hari Senin 14 Februari 2022. Sosialisasi tersebut diikuti oleh sejumlah karyawan Serambi Indonesia. Penyuluhan Pajak KPP Pratama Aceh Besar, Intan Saputri Nasution mengungkapkan bahwa PPS merupakan program yang diberikan kepada masyarakat atau wajib pajak untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta. Ia mengungkapkan ada dua kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak, yakni kebijakan pertama, wajib pajak peserta taks amnesti, dan kebijakan kedua, wajib pajak orang pribadi. Waktu pelaksanaan PPS sudah bisa dilakukan sejak 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 dan dapat dilakukan secara online. PPS ya. Sebenarnya apa itu sih PPS, Kak? Jadi itu adalah program pengungkapan sukarela dari Direktorat Jenderal Pajak nih. Sebenarnya sih kalau lebih gampangnya untuk pemberian diskon ya. Pemberian diskon dari kantor pajak jika masih ada kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh wajib pajak, seluruh wajib pajak sih yang ada di kita, tapi belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, sebenarnya apa keuntungan itu, Kak, kalau wajib pajak itu mengikuti PPS? Jadi manfaatnya, nah sebenarnya kan di sini ada dua kebijakan nih terkait PPS. Nah, untuk kebijakan kedua itu tidak akan dilakukan pemeriksaan selama 5 tahun ke belakang, dari 2016 hingga 2020 atas wajib pajak tersebut tidak akan terbit surat ketetapan pajak. Nah, itu kalau PPS ini ungkap PPS itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ini? Untuk periodenya bisa diikuti dari 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Juni 2020. Itu hanya 6 bulan saja, Kak? Iya, untuk PPS hanya 6 bulan saja. Apa bedanya PPS ini dengan teks amnesti, Kak? Karena kan sama-sama istilah kita bilang sebagai pengampunan pajak gitu ya. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya sama, program pengampunan pajak juga, cuman ini tindak lanjut dari teks amnesti yang sebelumnya nih. Jadi di PPS ini bedanya dia terdapat dua kebijakan. Kalau dulu kan cuma satu ya, dengan tarif yang sama. Sekarang di PPS ini ada dua kebijakan untuk WP peserta XTA dan juga WP non peserta TA. Itu bedanya. Kita lupa sih. Kemudian juga tarifnya ya, berbeda juga. Jadi berbeda ini dengan teks amnesti? Iya. Kalau untuk masalah tarif? Tarifnya berbeda juga. Nah, jika ada masyarakat yang atau wajib pajak yang tidak mengikuti PPS ini, sebenarnya kerugiannya apa yang akan dialami? Nah, dilihat lagi ya dari wajib pajak tersebut. Kalau dia masih punya penghasilan lain, nah itu kan bisa menjadi objek pajak, bisa dikenakan yang tadi sanksi sebesar sanksi pas final ya, untuk orang pribadi 12,5% plus 200%. Nah, tapi kalau mengikuti PPS ini, maka dia akan mendapatkan tarif yang lebih murah. Kalau hanya pengungkapan deklarasi harta dalam negeri aja kan cuma 14%. Tentu ini lebih bermanfaat ya bagi wajib pajak daripada dikenakannya sanksi tadi 200%. Masyarakat untuk lebih tahu lebih lanjut tentang program ini bisa kemana hubungannya? Baik. Nah, untuk wajib pajak yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait PPS ini bisa langsung ke kantor pajak di Jalan T. Daud Ber ya, di situ di sebelah Bank Mandiri Simpang Jambu Tape. Kita juga punya Instagram Pajak Aceh Besar, silahkan di follow. Kita juga akan update di sini terkait kebijakan-kebijakan pajak yang terbaru termasuk PPS ini. Kita juga ada nomor WA, tapi silahkan nanti dihubungin dengan Fardes ya, nanti boleh diminta nomor WA-nya. Kalau informasi lebih lanjut silahkan aja datang ke kantor pajak Aceh Besar gitu ya, KKP Pratama Aceh Besar. Oke Kak, terima kasih. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Nggak ada gaya? Dari Aceh Besar, Syamsul Azman, Serambi On TV. 3, 2, 1. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke.